أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Asy-Syu'ara ayat 63. Tamuratirien Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Tengeriki kelanjutannya yang kemarin fa'auhayna ila Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa anidrib, yakni pukullah bi'asaka dengan tongkatmu al-bahra kepada laut, pukulkanlah tongkatmu kepada laut. Fanfalaqo fakana kullu firqin kattautil azim. Fanfalaqo hingga laut menjadi terbelah. Fakana kullu firqin kattautil azim, dan setiap belahannya itu seperti halnya gunung yang besar. Dan setiap belahannya itu seperti halnya gunung yang besar. Jadi ini sekarang kita membahas tentang Ya Allah ya Rabbi ya Karim kemarin. Kalau yang kemarin kan di mana kondisi Nabi Musa merasa bahwa ini sudah buntu ini. Ini sudah buntu, tidak ada solusi kecuali mengungsikan diri dan membebaskan diri dari kekuatan dan hanya mengungsikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, seperti yang didawahkan, akan akhirnya Allah Ta'ala itu memberi wahyu kepada Nabi Musa. Memberi wahyu berupa apa? Anidrib, yakni pukulkanlah bi'asaka dengan tongkatmu itu al-bahra. Pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Ai fadarabahu, yakni kemudian Nabi Musa benar-benar memukulkan terhadap laut tongkatnya tersebut. Falaqa ay fangsyaqa isnai asyara firaqan. Kemudian yang namanya laut itu benar-benar menjadi terbelah menjadi 12 belahan. Menjadi 12 belahan, menjadi 12 jalan. Fakana kullu firqin kattautil azim. Maka tiap-tiap belahan itu seperti halnya gunung yang menjulang, yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ai jabali al-bakhmi, yakni gunung yang sangat besar sekali. Bainaha masaliku salakuha, yang di antara keduanya itu terdapat sebuah jalan. Salakuha yang bisa mereka lewati, lam yabtalla minha surujur raqibi wala labiduhu, yang mana ketika dilewati itu sama sekali tidak membuat pelana kudanya itu menjadi basah, bahkan lemek atau kain yang berada di bawahnya pelana kuda itu juga sama, tidak menjadi basah. Artinya begini, jadi iki coro awakmu memahami secara zahir ngono koyok kan biasa tuh Pak. Tapi sebenarnya maknanya sangat agung dalam hal ini. Jadi pertama ngeten. Yang pertama adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya kepada laut, sehingga laut itu benar-benar menjadi terbelah.
Lah laut itu menjadi terbelah gini, Pak. Laut itu menjadi terbelah. Dan ketika laut terbelah, kanan kirinya itu menjadi seperti halnya gunung yang sangat besar. Dan yang lebih ajaib adalah bukan hanya ini tangan menjadi bukan hanya sisi kanan kiri ini menjadi seperti halnya gunung yang sangat besar. Akan tetapi tengah-tengah ini loh. Tengah-tengah ini benar-benar menjadi jalan yang mana jalannya itu ada 12. Sesuai dengan jumlah golongan Bani Israel pada waktu itu. Itu ngoten. Jadi menawi cerita ini seperti yang disebutkan oleh Syekh As-Sawi di dalam kitabnya, di dalam kitab Hasyiatus Sawi, beliau dawuh kila lamman ta Musa wa ma'u ilal bahri. Tatkala Nabi Musa itu sudah mencapai di ujung, ketika Nabi Musa itu sudah berada di pinggirnya lautan besertaan dengan para pengikutnya, haja'al bahru fasara yarmi bimaujin kal jibal. Maka yang namanya laut itu mengeluarkan ombaknya yang sangat besar sekali. Bahkan ombaknya itu saking tingginya sampai seperti halnya sebuah gunung yang sangat besar. Jadi Pak, tambah wedi. Ya cara bahasanya ya jenengan bayang nih ya Pak. Tutuk pinggir laut, sing ngarep iki laut iki melemparkan terhadap ombak yang sangat besar bagaikan seperti halnya gunung. Dan di belakangnya, dengar kita dilanjutkan, fasara banu Israil yaqulun. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Aina umirta?" Musa, kamu itu disuruh pergi kemana? Fir'aunu min khalfina wal bahru amamana. Fir'aun dan seluruh pengikutnya berada di belakang kita semua, sedangkan lautan berada di depan kita. Ya. Terus marangadan dilanjutkan lagi, wa Musa yaqul, sedangkan Nabi Musa berkata, hahuna. Ya, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi laut ini, lewat laut memang, hahuna, di sini. Fa'auhallahu anidrib bi'asakal bahar. Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke lautan. Jadi, ngeten, ini yang perlu kamu ketahui. Ini yang perlu kamu ketahui. Bahwa yang pertama, rek, sebenarnya Allah Ta'ala itu sangat mampu untuk membelah lautan tanpa memerintahkan kepada Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada lautan. Paham ora? Aslinya Gusti Allah mampu membelah lautan tanpa memerintahkan terhadap Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Bahkan kalau dipikir-pikir lagi, apa yang dipukulkan ini hanya sekedar tongkat. Cara bahasa kasarnya ngomong, tongkat itu mek cilik. Gunanya dipukul nang lautan itu cara nalar aslinya ya nggak perlu. Iya kan? Apa gunanya loh Pak? Ini secara nalar manusia. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah walaupun tongkat itu sangat kecil dinisbatkan kepada besarnya laut, dan secara nalar manusia dan kebiasaannya manusia, itu pemukulan tongkat kepada laut itu bukanlah hal yang akan memberikan efek. Akan tetapi, iki rungokne, ilmu yang kita dapatkan dari pemukulannya Nabi Musa terhadap lautan dengan tongkatnya yang bisa dikatakan tongkatnya itu sangat kecil dibandingkan laut adalah bagaimana caranya kita selaku manusia melakukan sebuah usaha sekecil apapun, lalu urusan hasil itu dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Paham ora wajah? Cara nalar itu mustahil. Kayak apa tongkatnya cilik. Cara tongkat niku cilik. Dipukul nang lautan lho kayak apa. Secara nalar itu sama sekali tidak ada gunanya. Tapi ini karena memang perintahnya Allah.
bahwa perintahnya Allah Ta'ala adalah memerintahkan kepada kita semua untuk memiliki usaha sesekecil apapun. Lalu kemudian kita pasrahkan kepada Allah, maka disitulah akan muncul sebuah mukjizat. Berarti kalau kita runtutkan dengan runtutannya Nabi Musa ini, Nabi Musa ketika terhimpit, ya, di mana di depan itu ada lautan yang ombaknya setinggi menjulang seperti halnya gunung. Sedangkan di belakang ini ada Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, yang jumlah tentaranya ada 670.000, begitu banyaknya. Namun Nabi Musa tetap tidak pernah berputus asa. Hingga sekalipun sesekali para pengikutnya mencoba untuk menggoyahkan keyakinan dan kemantapannya, Nabi Musa tetap bersikukuh seraya berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tenang saja, mereka tidak akan mampu menyusul kepada kita. Inna ma'iya rabbi, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya hanya yang membersamaiku hanyalah Tuhanku. Sayahdin, Allah Ta'ala lah yang akan, Tuhanku lah yang akan memberikan petunjuk kepadaku, jalan selamat, jalan keluar. Tatkala dengan penuh kemantapannya, kemarin sudah dikatakan bahwa Nabi Musa mengatakan seperti ini bukan atas dasar yakin atas kekuatannya, akan tetapi bentuk mengungsikan diri kepada Allah Ta'ala, bentuk melepaskan diri ini dari segala kekuatan dan usaha. Hingga di titik itu, ketika seseorang itu benar-benar berada di titik sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali, Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi Musa untuk tidak berusaha. Allah Ta'ala masih memerintahkan kepada Nabi Musa agar berusaha sesekecil apapun berusahanya. Berupa apa? Memukulkan tongkat ke laut. Ini merupakan usaha kecil dari seorang hamba, yang mana hamba yang penting tugasnya adalah berusaha dan urusan hasil adalah dari Allah Ta'ala. Dengan arti usahamu yang kecil, yang menurut kamu, yang dalam pikiran kita, pengadatan kita, secara nalar kita manusia, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi Allah Ta'ala akan sangat menghargai usahamu, sehingga usaha kecilmu akan berbuah seperti halnya hal yang akan membuat kemukjizatan yang sangat hebat. Paham para wajah? Jadi pelajaran besarnya adalah, andaikan ada seseorang manusia dalam kondisi yang sangat terhimpit, sangat sulit, sangat benar-benar buntu, tidak menemukan jalan keluar, yang pertama jangan putus asa. Ucapkanlah seperti yang apa diucapkan oleh Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Pasti Allah Ta'ala memberikan jalan keluarnya. Dan yang nomor 2, yakni melakukan usaha sesekecil mungkin. Ampun aja, ojo lek wis cara bahasane tersungkur, terjatuh, terpuruk di titik 0, bahkan bukan di titik 0, di titik minus, ya. Terus kamu ngerti res lemes kayak seobah, jangan. Tetap harus ada usaha sesekecil mungkin. Karena dengan usahamu yang kecil itu akan Allah Ta'ala berikan sebuah hal yang sifatnya sangat hebat seperti halnya mukjizat. Paham ya, Rek? Itu yang paling besar. Jadi kita yang penting melakukan kewajiban kita berupa berusaha, nanti Allah Ta'ala yang akan menunjukkan kekuasaannya. Yes. Ma'ana pula jadi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, eling kados ceritane, yes, piye itu secara globalnya ngoten. Secara globalnya ngoten, lek cara contoh-contoh itu ya banyak. Kalau dulu seperti yang diceritakan oleh sampean tahu ya yang namanya Habib Bidin mantunya Habib Lutfi yang sekarang punya Majelis Az-Zahir itu, dulunya beliau ya tidak langsung seperti itu, Pak. Dulu beliau bercerita bahwa setelah menikah itu gak punya uang sama sekali, gak punya pekerjaan, gak punya apa-apa.
hingga di titik beliau itu sudah kebingungan. Sekate lapoi, bingung misalnya Pak beliau. Terus kemudian, nah ini kan ibarat kata seperti halnya Nabi Musa. Wes bingung di titik nol terpuruk, gak ngerti apa, bahkan tidak tahu ini mau ngapain. Tapi beliau tidak lantas berleha-leha, santai-santaian boten. Akhirnya beliau keluar dari rumah dengan tujuan mencari fadlnya Allah Ta'ala, mencari anugerahnya Allah Ta'ala. Beliau keluar rumah, di tengah-tengah keluar rumah, ini ceritanya beliau sendiri, di tengah-tengah beliau keluar rumah, naik sepeda motor, marono ditobrok wong. Marono ditobrok wong. Setelah ditobrok, usut punya usut, ternyata yang menabrak ini adalah orang yang punya bisnis koko, punya baju koko ya loh Pak. Nah, dari situlah beliau memulai bisnisnya hingga beliau setelah itu mendapatkan kalau nggak salah 1.000 atau bahkan 10.000 koko pesanan dari luar pulau. Yes. Ini yang perlu saya garis bawahi adalah cuma satu, biar kamu tahu bahwa ayo di titik kamu terendah, di titik kamu terjatuh, tersungkur, bahkan kamu di titik kamu nol, bahkan sampai minus. Kamu jangan lupa bahwa kewajiban kita selaku manusia, selaku hamba, ini tetap harus berusaha sesekecil mungkin. Karena dari tindakan sekecil itulah Allah Ta'ala akan memunculkan suatu hal yang hebat. Bagaimanapun sebuah hal yang hebat, sebuah hal yang besar, itu dimulai dari langkah yang kecil. Paham ya? Ya kayak ceritanya Nabi Musa ini. Ya kayak ceritanya Nabi Musa. Cara dinalar lho, tongkat mek tongkat. Apa hebatnya tongkat? Tongkat kecil dibandingkan lautan yang begitu besar. Yang pada waktu itu ombaknya saking sangat besarnya menjulang seperti halnya gunung. Kan mau gepuk kalau tongkat ngene lah gunane apa? Tapi inilah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Aslinya iso langsung Allah Ta'ala langsung dipiakno lautan kan saged toh. Tapi mboten, Allah Ta'ala nggak mau seperti itu. Bagaimanapun seorang hamba harus ada usaha. Ya, suatu hal yang besar dimulai dari usaha yang kecil. Ya, jangan meremehkan yang namanya usaha yang kecil. Nah, awak dewe jangan sampai berkata apa yo, alah ngono apa gunane? Enggak, itu usaha yang kecil. Mana tengeriki dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh pundi wau niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi kelihatannya. Ini dawanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ini dawuhnya beliau. Wala syubhata fi annal murad fa daraba fanfalaqa li annahu kal ma'lum minal kalam id la yajuzu ayyan falika min ghairi darbin wa ma'a dzalika ya'muruhu bi dharbi li annahu kal abasi wa li annahu ta'ala ja'alahu min mu'jizati allati dhaharat bil asa wa li anna filakahu bi dharbihi a'dhamu fin ni'mah alaihi. Jadi ada banyak hikmah dari memberikan wahyunya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa agar dipukulkanlah yang namanya tongkat ke laut. Yang pertama, agar sebagai bentuk usaha seorang manusia, seorang hamba. Yang pertama. Yang nomor dua, agar itu menjadi cara bahasanya bocah-bocah saiki skin baru dari tongkatnya Nabi Musa. Itu yang kedua. Dan yang nomor tiga, dan agar dengan dipukulkannya tongkat ke laut ini menjadi sebuah nikmat yang agung bagi Nabi Musa. Artinya kan begini,
agar orang-orang itu tidak mengira bahwa itu sebuah hal yang sifatnya kebetulan. Paham ya? Lah nek kok moro-moro laut itu membelah seret tanpa dipukul oleh Nabi Musa, ya orang-orang mengatakan duduk Musa sing jaduk kuwi. Ya anjen ketepaan ae ketok ya laute terbelah. Paham ya? Jenenge lambe-lambe elek kan pasti enek wae to Pak ngono kuwi ya. Orang Musa sing jaduk ya kebetulan aja lautnya membelah. Tapi dengan dipukulkanlah tongkatnya Nabi Musa ke laut, sehingga semua orang tidak bisa mengalihkan itu merupakan proses alam. Pasti mereka mengatakan bahwa terbelahnya lautan itu karena telah dipukulkanlah tongkatnya Nabi Musa ke laut tersebut. Jadi cara bahasa kasarnya yo gara-gara tongkatnya Nabi Musa. Yes. Tapi sing penting kalau garis bawah ini mek setunggal bahwa kamu kalau ingin suatu hal yang besar itu terjadi, itu nggak bisa diem-dieman tanpa usaha, itu nggak bisa. Harus ada usaha walaupun kecil. Artinya begini, kamu sedang memimpikan sebuah hal yang sangat besar di kondisi kamu yang tidak punya apa-apa. Semisal ngono ya, aku pengen mobil sing apik, pengen duwe omah sing apik. Di kondisi kita yang semisal masih sederhana seperti ini, ya nggak punya apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Satu, yaitu memulai berusaha dengan usaha yang sekecil mungkin, bahkan sekalipun dalam nalar kita itu seolah-olah nggak ada gunanya. Paham ya? Walaupun seolah-olah dalam nalar kita itu nggak ada gunanya. Selakonono, semetu, ya. Pun, niku ngoten. Masya Allah. Lah, tengah iki wonten cerita ngeten tentang waktu di mana Nabi Musa itu membelah lautan. Tengah iki akan diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi Musa tatkala sudah sampai di pinggir lautan bersamaan Bani Israel, maka Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke laut. Akan tetapi semuanya tidak ada yang mau kecuali Nabi Yusha bin Nun. Maka sebenarnya Nabi Yusha bin Nun ini memukulkan fa innahu daraba dabbatahu wa khadha fil bahri hatta abara summa raja'a ilaihim. Ini loh sangare yang diceritakan. Jadi sadurunge yang namanya lautan ini terbelah. Krono kondisi sudah sangat terhimpit ya. Sudah sampailah Nabi Musa di pinggir lautan, maka Nabi Musa itu memerintahkan kepada semua pengikutnya dari golongan Bani Israel agar mereka langsung masuk ke lautan. Cara guru langsung ngongkon kabeh murid wis wis jeblungan nang laut. Nabi Musa langsung ngomong ngoten. Tapi tidak ada yang mau. Dari seluruh para pengikutnya golongan Bani Israel itu tidak ada yang mau. Kecuali satu, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu adalah pendereke Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya satu penderek khodam. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini khodamnya Nabi Musa. Khodam teman-temanan. Sing betakne daharane, sing nyiapne daharane Nabi Musa itu jenenge Yusha bin Nun. Lah kabeh semuanya ketika diperintahkan oleh Nabi Musa agar menyelam ke lautan, tidak ada yang mau kecuali hanya Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun karena yang memerintahkan adalah Nabi Musa, beliau langsung memaksakan diri untuk menyelam ke lautan, bahkan besertaan dengan kuda yang ditunggangi. Apa yang terjadi? Riki dikatakan bahwa wa khadha fil bahri hatta abar. Mampu menyelami lautan dengan kudanya itu bahkan sampai melewati lautan. Bahkan bukan hanya melewati lautan kemudian kembali lagi ke golongannya Bani Israel.
Ini loh rek, yang perlu digarisbawahi. Jadi ono muridnya Nabi Musa sing jenenge Yusha bin Nun diperintahkan oleh gurunya yakni Nabi Musa agar menyelami mengarungi lautan. Beliau sami'na wa ata'na. Yusha bin Nun itu napa? Sami'na wa ata'na. Hingga akhirnya beliau benar-benar bisa melewati, mengarungi lautan tersebut. Bahkan bukan hanya mengarungi, kemudian kembali. Jadi kalau jadi eling, yang ini kira sing jenengi murid nih, awak dhewe ono. Kita itu kalau diperintahkan guru, walaupun kita itu merupakan orang yang nggak bisa apa-apa, pokoknya guru sing ngongkon, wes budal. Nopo? Kalau kita sudah diperintahkan oleh guru kita, walaupun kita itu di dalam hal yang kita tidak mampu, pokoknya dikongkon guru budal. Ini ceritanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini orang pada waktu itu belum tahu bahwa dirinya itu punya hebat atau enggak. Pokoknya didhawuhi gurune jenenge Nabi Musa dikongkon mengarungi lautan budal. Yang hingga akhirnya karena barokah sami'na wa ata'na nang gurune Yusha bin Nun mampu mengarungi lautan, bahkan bisa kembali lagi. Kula dadi eling ambek ceritane bapak kula. Bapak kula iki duwe santri Madura. Iku ora patek isok sing jenenge silat. Lah pada waktu itu ada acara pernikahannya Pak Lek saya. Dan pada waktu itu mengundang sosok ahli akrobat. Ya, pokoknya sing senengane pencak silat. Yang namanya Husain Mansur. Itu orang Pakistan tapi manggone nang Sidoarjo. Putra-putranya ada, masih hidup. Ini Husain Mansur ini sangat hebat sekali. Senengane atraksi. Sing apa iku jenenge nyundul apa jenenge degan. Nyundul degan iku degane dadine terbelah. Kemudian apa ngincak-ngincaki piring, beling-beling. Wes macam-macam akrobat yang dia lakukan. Hingga di titik dia ingin sabung. Sabung itu pencak silat versus ya 1 lawan 1. Tatkala dia mencari musuh sabungnya di sini. Akhirnya bapak saya itu memerintahkan kepada santrinya santri Madura. Saya lupa namanya siapa. Memerintahkan santrinya agar langsung ditanyai. Kamu berani ya sabung sama ini Husain Mansur? Cara awakmu ngono piye, Pak? Cara awakmu piye? Ana musuh sing musune ana jaduk tenanan. Maronakmu tak kongkone, ayo ndang anu sabungo. Cara awak dhewe sing dikongkone ya kira-kira wis jelas mundur, Pak. Tapi karena memang santri Madura ini punya basic sami'na wa ata'na yang sangat tinggi. Kamu mau ya sabung sama Husain Mansur? Beliau menjawab santrinya, derek Kiai. Akhirnya beneran. Walaupun dia nggak bisa sabung sama sekali, nggak bisa pencak sama sekali. Wes menghadapi Husain Mansur, kamu tahu yang terjadi apa? Yang menang justru santri yang nggak bisa apa-apa. Husain Mansur sampai geleng-geleng. Kok iso aku dikalahna mbek bocah santri? Husain Mansur sampai nggowomun. Aku dikalahna mbek santri ini. Daniyo mbek kiai ini. Sampai dari situ Husain Mansur itu karena kalah sama santrinya Abi. Itu sampai Husain Mansur menamakan anaknya dengan namanya Abi. Jadi Husain Mansur saking ya cara bahasa kasarnya kronos mari kalah mbek santrinya Abi. Akhirnya anake Husain Mansur duwe anak sing dijenengno Dzul Faqar pisan. Nah, dari sini lho rek. Piye carane awak dhewe niku pokoke lek wis dikongkon guru, ya wis derek
isok gak isok nderek. Paham ya? Umpama awakmu ngono ya, dikongkon sing jenenge ceramah, padahal kamu masih belum pandai ceramah. Umpama wis dikongkon budal, mbuh nang kono kok ngomong apa. Banyaklah cerita-cerita yang seperti ini tuh banyak. Bukan hanya ceritanya santrinya Abi itu, bukan hanya itu, banyak yang seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Banyak santri-santri yang ketika disuruh gurunya, kemudian malah menentang gurunya dengan beralasan masih tidak mampu, hingga menyebabkan itu merupakan sebuah hal yang menjadikan dia malah macet. Paham ya? Jadi jangan kamu beralasan tidak mampu hingga kamu menentang terhadap perintah gurumu, tapi jadikanlah perintah gurumu agar menjadi pendorong bagi kamu agar kamu menjadi bisa. Paham ya? Jangan kamu jadikan ketidakmampuanmu itu menjadi sebuah hal yang sifatnya membuat kamu menentang terhadap perintah guru, akan tetapi jadikanlah perintah gurumu menjadi sebuah hal yang bisa mendorong hingga menghilangkan terhadap ketidakmampuanmu. Ini doktrinnya harus seperti itu. Pon, ngoten. Lasing jenenge Yusha bin Nun iki mang Pak, krana sami'na wa ata'na dumateng Nabi Musa dikongkon mengarungi, melewati lautan. Semua dari kaum Bani Israel nggak ada yang mau hingga mereka benar-benar tidak mampu. Cuma satu yang mampu. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini khodami Nabi Musa. Sing benar-benar sami'na wa ata'na dikongkon. Ya akhirnya ya tenanan. Benar-benar bisa mengarungi laut. Hingga sampai seberang sana. Bahkan bukan hanya itu. Sampai Yusha bin Nun ini mampu kembali lagi. Napa? Mampu kembali lagi. Balik nang kaum Bani Israel ini. Dengar iki akan. Sumaraja ilahim fa'abu ayyahud. Wes delok Yusha bin Nun itu dalam keadaan bisa mengarungi lautan dengan kudanya juga. Ngono iku kaum Bani Israel masih saja tidak mau mengikuti jejaknya Yusha bin Nun. Yes, karena memang ini tanggung jawabnya Nabi Musa. Faqala Musa lil bahri infarik li. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada lautan, infarik li, wahai lautan, terbalahlah kalian untukku. Apa jawabnya lautan? Lautan malah menjawab, ma umirtu bidzalika wala ya'buru alayya al-usah. Nabi Musa dijawab oleh lautan, ma umirtu bidzalik. Aku lautan masih belum diperintahkan untuk terbelah. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang masih ahli bermaksiat bisa melewati terhadap diriku. Lagi sekelas Nabi Musa lho rek. Nabi Musa dijawab dibantah karo laut. Kamu gak tahu krungu cerita iki? Kerungune lah Nabi Musa memukulkan tongkat marono langsung membelah. Enggak, cerita lengkapnya enggak seperti itu. Nabi Musa tanpa memukulkan, sebelum memukulkan tongkat, Nabi Musa itu sudah mempunyai banyak usaha. Salah satunya adalah ngomongin nang lautan, infarikli. Hei lautan, terbelahlah kamu. Jawab lautan membantah. Aku tidak diperintahkan untuk terbelah. Dan tidak akan ada yang bisa melewati atasku orang-orang yang masih ahli bermaksiat. Katanya laut. Faqala Musa ya Rabbi, qad aba al-bahru ayyam farik. Ya Allah, ini lautan tidak mau terbelah. Ya. Faqila lahu idrib bi'asakal bahar. Barulah muncul wahyu dari Allah Ta'ala bahwa wahai Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu. Pukullah akhirnya tongkatnya hingga yang namanya lautan itu benar-benar terbelah. Dan bukan hanya terbelah, tapi ini jalanannya itu menjadi terbentuk kal jabali wa sarafi isna asyara tariqan likulli sibtin minhum tariqun. Terus teng mriki dingendikaken bahwa di lautan yang terbelah itu ada 12 jalan sesuai dengan jumlah golongannya kaum Bani Israel. Tiap-tiap golongannya itu sudah memiliki
jalannya masing-masing. Dan bahkan ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngriki diriwayatkan bahwa dungane Nabi Musa pada waktu itu yang diucapkan adalah ya mangkana qabla kulli syai' wal mukawwina li kulli syai' wal kaina ba'da kulli syai'. Ngriki dingendikaken ngoten. Terus maranganten ngriki dingendikaken ngeten. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa sebenarnya yang perlu kita bahas adalah bukan hanya lautan yang terbelah saja. Lautan yang terbelah itu sudah merupakan mukjizat. Ya, tapi ada pembahasan yang kedua, bahwa ketika lautan ini terbelah, itu masih ada pembahasan berupa katakan tanah yang di bawahnya laut itu kan merupakan tanah yang becek, tanah yang sifatnya itu seperti halnya beletokan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Beletokan ini apa bahasa Indonesia? Belepotan lek mangan nang kene es berlumpur lah ya. Kamu tahu kan? Kamu kalau sudah hujan, lek mari udan, Mbak, sing jenenge tanah kan beletokan kabeh to, Pak. Berlumpur, tanahnya itu kan berlumpur. Maka tanah yang di situ itu berlumpur gara-gara kena air, itu kan mestinya merupakan tanah yang sangat sulit untuk dilewati. Udan titik ana tanahnya wis beletok. Dan ini merupakan sebuah tanah yang sudah terkena oleh air laut dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini cara beletoknya mestinya beletoknya tenanan. Berarti kan PR kedua ini. Setelah lautan terbelah, tanah mestinya kan sih beletok. Ya kan? Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab bahwa beliau dawuh bahwa seperti ini. Jadi dawuhnya beliau, lakin ba'da ansara al-ma'u ila diddihi wa tajammada kal jabal. Tatkala air itu sudah menjadi keras, seperti halnya gunung di samping kanan dan juga di samping kirinya kaum Bani Israil dan juga Nabi Musa, wasona abainal jabalaini tariqan, dan ada jalan di antara kedua arah ini, alaysa fi qa'il bahri ba'dan hisaril ma'tinun wa rawasiba wa awhalun wa taman yahusu fiha al-insan. Mestinya kan masih menjadi sebuah PR bahwa tanahnya ini merupakan tanah yang sangat beletok, berlumpur, yang mana ini sangat sulit untuk dilewati, bahkan bisa-bisa manusia itu masuk ke lumpur tersebut. Kalau lumpurnya itu sangat banyak kadar airnya, kamu bisa-bisa menjadi lumpur hidup. Kamu pernah tahu lumpur hidup tak, Pak? Lumpur di mana kalau diinjak itu malah sampai menelan orang yang menginjak tersebut. Kan mestinya itu jadi PR itu. Tapi kok nyatanya tidak seperti itu. Maka di sini Allah Ta'ala Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, innana nusyahidu al-insana la yakadu yastatiu ayyang kulaqadaman idasara ila wahatin la ragbatihi fasalan fama baluka yarhalu fil wahri. Uangnya lho, Pak. Uangnya lho. Lewat jalan beletok is kangelan. Dan Nabi Musa dan seluruh bala tentaranya yang dalam kondisi sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Melayu-melayu kepleset kabeh. Mestine lho ya. Ini secara nalar. Tapi ternyata dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa falladzi ja'ala laka alma jabalan sayaj'alu laka tariqa yabisan. Maka seperti halnya Allah Ta'ala menjadikan air itu menjadi beku di sisi kanan dan juga di sisi kiri, maka Allah Ta'ala juga menjadikan jalan tanahnya lautan tersebut yang asalnya basah juga dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi kering, yang mudah untuk dilewati tanpa terpeleset atau bahkan sampai menghisap terhadap orang yang melewatinya tadi. Jadi gampang malik.
Wis, iki kabeh Gusti Allah sing ngatur, Pak. Pun nggih, teng mriki dingendikaken ngoten. Lah, tatkala Nabi Musa itu melewati lautan tersebut, sudah selesai, dingendikaken dalam tafsir Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razinya bahwa Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya itu ketika melewati oleh Allah Ta'ala diberi sebuah kegelapan. Hingga Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu berada di titik kebingungan. Ya. Dan tengeri dikatakan tatkala Fir'aun itu sudah masuk sempurna di laut. Dan ini seluruh bala tentaranya. Kan Nabi Musa sudah keluar dari lautan. Nabi Musa itu tengeri didakwakan sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ayyadriba arada Musa ayyadriba al-bahra maratan ukhra liya'uda ila tabi'ati fayasudda at-tariqa fi wajhi Fir'aun wa junuti ala hati taqdiri kabasharin. Nabi Musa itu ingin mengembalikan laut hingga Nabi Musa melakukan upaya bagaimana air lautnya ini kembali normal. Sehingga sing jenenge Fir'aun itu sama sekali tidak bisa nututi. Paham maksudnya aja. Jadi maksudnya ini. Jadi karepane Nabi Musa iki sakmarine Nabi Musa wis mari. Iki pingin iki laut langsung dibalekno hingga golongannya Fir'aun itu sama sekali tidak bisa nututi. Ngono loh. Ini merupakan model pemikirannya Nabi Musa ya seperti halnya normalnya para manusia. Akan tetapi tidak seperti itu kehendaknya Allah. Beda dengan pikirannya manusia. Lek karepane Nabi Musa, ya Allah Gusti kula iki lewat. Manten kula lewat laut iki karepane langsung balekno sing jenenge Fir'aun dan bala tentaranya itu biarkan di sebelah seberang sana saja. Itu kalau yang dikehendaki oleh pemikirannya manusia. Ya. Tapi kenyataannya Allah Ta'ala berkehendak balik bahwa difirmankan dalam surat Ad-Dukhan fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un watsrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Kehendaknya Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala tidak menghendaki bahwa Musa di sebelah yang melewati dan Fir'aun di sebelah yang sana. Tapi kehendaknya Allah Ta'ala adalah membiarkan agar Nabi Musa melewati dan bahkan Fir'aun itu menyusul hingga semua Fir'aun dan bala tentaranya itu memasuki di tengah-tengah lautan. Kalau sudah sempurna di tengah-tengah lautan, baru Allah Ta'ala mengembalikan air dalam keadaan menjadi semula langsung itu kehendaknya Allah Ta'ala ingin menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Itu maksudnya fa'uhayna ila Musa an idrib aswakal bahar fa'falaqa fakana kullu firqin kattautil adib. Jadi nang mriki sing paling perlu kula garis bawahkan dan titik tekankan adalah bener-bener sing jenenge air iki dadi atos. Tajammada al-ma'u. Airnya bener-bener dadi atos. Ini cara penggambarannya dia menjadi dinding. Ora dadi dinding, Pak. Yes, bahasanya menjadi seperti halnya dinding. Kalau di situ saking menjulangnya sampai seperti halnya napa? Gunung. Saking dukure. Pun iki tiga akan akan. Terus kalau lanjutakan teng lanjutannya wa azlafna sammal akhirin. Wa azlafna sammal akhirin. Teng iki dilanjutakan dawuhnya beliau surat Asy-Syu'ara ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim 64. Wa azlafna al-akhirin wa azlafna ay qarrabna samma hunaka al-akhirin. Ai fir'auna wa qaumi hatta salakum masalikum. Dan aku mendekatkan di tempat tersebut orang-orang yang lain. Artinya napa ai qarrabna samma aihuna kala akhir fir'auna wa qaumi hatta salakum masalikum. Dengan bahasa mudahnya Allah Ta'ala membiarkan orang-orang lain tersebut yakni Fir'aun dan bala tentaranya untuk mendekat ke lautan bahkan sampai bisa masuk ke lautan.
hatta salaku masalikau, melewati tempat-tempat lewatnya itu tadi. Ana kan sampun kula omongno to bahwa lek karepane Nabi Musa, Firaun iku gak adik mlebu nang lautan. Wis jarno di seberang sana karepane Nabi Musa. Tapi kehendaknya Allah Ta'ala beda. Enggak seperti itu rencananya. Tapi wa azlafna sammal akhirin. Allah Ta'ala membiarkan Fir'aun dan bala tentaranya menyusul Nabi Musa mendekat, akan tetapi tujuannya bukan untuk menyusul, akan tapi biar Fir'aun dan bala tentaranya itu masuk ke lautan. Hingga di titik itu ngendika akan ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeri kita ngendika akan di kelanjutannya pundi wau falaqo pundi sih wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan aku selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertaan dengannya semuanya. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan seluruh balad dan seluruh orang-orang yang mengikutinya, ay bi kharaji minal bahri ala hayati al-madhkurah, yakni dengan mengeluarkan Nabi Musa dan seluruh pengikutnya dari lautan, ya, dengan bentuknya yang sudah lewat. Summa aghraqnal akharin, kemudian aku tenggelamkanlah orang-orang yang lain tersebut, yakni ay fir'auna wa qaumahu bi'itbaqil bahri 'alaiha lamma tamadukhuluhum fil bahri wa khuruji bani Israila minhu. Kemudian aku tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya itu semuanya masuk ke lautan, dan setelah keluarnya Nabi Musa dan seluruh Bani Israel dari lautan. Langsung cara bendungan itu berodol, Pak. Beler. Masuk langsung semuanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka di titik inilah kehebatan tongkatnya Nabi Musa. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, lidzalika ja'alu asa Musa hujjatan wa dalilan wa alaman alal intisar fi kulli syai'. Oleh karena itu semuanya menjadikan tongkatnya Nabi Musa merupakan hujjah, merupakan dalil, merupakan simbol kemenangan di dalam segala sesuatu. Falamma kana al-khasib waliyan ala Misr, diceritakan ada seorang raja Mesir yang bernama Raja Khasib. Wa tamarrada alaihi ba'du qutta'it thariq. Kebetulan raja tersebut ini sedang diserang, dalam tanda kutip mendapatkan tindakan makar dari golongannya para begal. Wa kanat ladihil quwwatul lati qaharrahum biha, dan di sisinya ada sebuah kekuatan untuk menaklukkan para golongan qutta'ut thariq, para pembegal jalan ini. Oleh karena itu dia mengucapkan fa iyyaku bakin ifku fir'auna fikum fa inna asa Musa bikaffi khasibi. Jadi dia ini ada raja yang namanya Khasib ini kebetulan mendapatkan perlawanan dari golongan-golongan preman. Akhirnya raja ini merupakan raja yang memiliki kekuatan yang tangguh. Dia mengucapkan kepada seluruh preman-preman tersebut dengan ucapan fa iyyaku bakin ifku fir'auna fikum. Hei kalian para preman yang sedang melakukan tindakan makar kepada diriku, andaikan di dalam tubuh-tubuh kalian itu ada sisa-sisa sifat-sifatnya Fir'aun, maka fa inna asa Musa bikaffi khasibi, maka sesungguhnya tongkatnya Musa itu berada di tangannya si Khasib, di tanganku, kemana yang mengatakan. Oleh karena itu ada seorang penyair berkata, idza jaa Musa wa alqal asa faqad batala sihru was-sahir. Kalau sudah datang Nabi Musa dan dia menjatuhkan tongkatnya, maka batal semua sihir dan semua tukang sihir. Melano tongkat itu memiliki sebuah simbol kehebatan. Kamu bisa lihat biasanya Pak TNI yang kelasnya itu tinggi, itu biasanya bawa tongkat yang panjangnya sekian. Ya, enggak tahu itu namanya apa. Tongkat itu sebuah simbol kemenangan, sebuah simbol kehebatan.
berawal dari ceritanya Nabi Musa. Bahkan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, ya, itu membawa tongkat kemana-mana. Sampai diceritakan bahwa Insinyur Soekarno ketika menghadiri persidangan PBB itu tetap membawa tongkat. Di pintu itu dicegat sama penjaga keamanannya. Seraya berkata, ini nggak boleh masuk. Jadi semua presiden masuk ke tempat persidangan itu nggak boleh bawa apa-apa. Maka ketika Insinyur Soekarno ini dihadang dan tidak diperbolehkan membawa tongkatnya, Presiden Soekarno cuma bilang seperti ini kepada keamanannya. Ambil saja kalau kalian bisa. Ambil saja kalau kalian bisa. Dijukuk karo keamanan, gak iso gak ngatasi. Hingga akhirnya Presiden Soekarno tetap masuk ke tempat sidang dalam keadaan tetap membawa tongkat. Ya. Itu bahas masalah tongkat. Sekarang lanjut lagi. Summa aghraqnal akhirin. Semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala, Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu. Terakhir, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini yang perlu digarisbawahi. Inna fi dzalika laayatan, di dalam hal tersebut merupakan sebuah pertanda, tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Namun tidaklah kebanyakan mereka itu merupakan orang yang beriman. Artinya bagaimana? Yang pertama, inna fi dzalika ay ighraq fir'auna wa qaumih la ayatan ay ibratan liman ba'dahum. Bahwa sesungguhnya di dalam ditenggelamkannya Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu merupakan tanda, merupakan sebuah pelajaran ay ibratan liman ba'dahum, merupakan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Wa makan aksaruhum mu'minin. Dan kebanyakan, menurut letterleknya begini, dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang beriman. Tapi lek tak bahasa ngono kan ngomong kan agak pati dong, Pak. Bahasa gampangan ngomong, kebanyakan dari mereka itu merupakan orang yang tidak beriman. Kaum Bani Israel itu loh, wis diselametno dari tenggelam di tengah lautan. Tapi tetap saja mereka tidak ada yang beriman, baik dari golongan Bani Israel juga dari kaumnya Fir'aun. Yes, ngriki ngendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, ini mumpung ben gak lali. Saya sampaikan lagi bahwa tadi ya, bahwa Allah Ta'ala ketika memerintahkan terhadap Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Oh kan kalau kan pun matur bahwa ini merupakan usaha kecil. Bagaimana caranya seorang hamba itu memiliki usaha kecil? Niscaya dari usaha kecil tersebut nanti akan Allah Ta'ala berikan sebuah balasan yang sangat besar. Ya bodoh loh Pak, ambil aku ngaji ini ya. Kamu ngaji nih, masih ngaji ambil tuh. Ngaji ngantuk, nyatet separuh-separuh. Yang penting kamu ada usaha kecil. Nanti insya Allah. Gitu loh. Bodoh masih aku bikin ya bodoh kayak awakmu ini. Ngaji ora paham, maknane sing penting maknane. Wis saisoke wis. Lho temenan akeh padha kayak awakmu ngono iku. Sembuh sesuk wis paham apa ora gak ngurus, sing penting aku saiki cuma bisa usaha sekecil apapun itu. Pokoknya aku wae ngaji. Aku ngaji ku saya ngantuk tenanan istri ngajinya ya ambek turu. Ya padha masih kok mbak awakmu ngono kuwi ya. Ya kaya awakmu ngono kuwi. Ngajine ya ambek turu ya saya ngantuk tenan ya turu temenan Pak awak dhewe. Kadang ya tek ngiler balang nang kita kadang ya sampai koyo ngono kuwi. Sing penting ada usaha sekecil apapun. Marang ngono suwe-suwe nanti ya karena memang ada usaha dikit. Allah Ta'ala itu sangat menghargai kepada para hambanya yang berusaha walau sekecil apapun. Paham ya? Ya bodoh ikmang melakno.
Semua musim mending ngaji ngono ae ya. Yes, kayak kelasmu ya tak saya katakan bahwa bukan ngaji itu penting, tapi yang penting ngaji. Yes, kayak gampang-gampangan ngono aja. Awakmu sing penting ngaji budal, masih ambek turu. Sing ngono ae. Ambek nyatet setengah-setengah, ambek turu ya. Turu maneh tangi nyatet, ngantuk maneh turu maneh. Ora apa-apa wis. Itu bentuk usaha kecil kamu. Engkau Gusti Allah sing akan memberikan. Yes, insya Allah Pak. Semoga kok difoto kalian Gusti Allah. Yes, itu usaha kamu kecil seperti itu insya Allah. Nah ya. Yes. Krono ya pengalamanku dhewe biyen ya padha ae kaya. Tafsir iku biyen aku gak enek nang ploso biyen itu tafsir itu cuma dimaknani. Mbah Yaiten nama maknani dijelaskan itu hanya sedikit. Mbah Yaiten itu kalau di ploso kan memang khasnya kan begitu ya. Jadi dimaknani mek titik. Mungkin yang dijelaskan oleh Mbah Yehuda itu cuma yang sangat sulit keterangannya. Itu dijelaskan dikit. Itu begitu. Lah awak dhewe ya sih saya maknane di mana nih kadangnya ora lengkap. Maknane loh. Kadang ora lengkap, tapi kadang saya berusaha untuk maknanya lengkap dengan cara ini kan ada baris-barisnya ya. Satu baris itu kalau ada nggak lengkap biasanya di samping sini saya tandai. Seret. Ini nggak lengkap. Jadi saya kalau nempel langsung. Yes. Jadi ini wow. Pokoknya awak dhewe berusaha sekecil apapun, Gusti Allah nggak bakal sing males. Ngono Pak. Yes, lanjut. Akeh orang-orang ceritane santri-santri aku jebusane Aku jebusane malah kelingan cerita. Wonten salah setunggal santri Banyuwangi ngriko. Ya ngono. Ana bocah santriku, bocahe utun banget. Utune artinya mempeng. Mempengnya tenanan. Ya sinau, ya maknane sembarang. Tapi nyon sewu tanda kutipnya dia itu bau bebel. Bebel ndak karuan. Ora iso apa-apa. Bingung dekne. Wis sinau mau mempeng tapi bebel. Bebelin ndak ukur. Kok marang ngono dipek mantu kiyaine. Bayang nih. Posisi bocahe mempeng. Karena yai ndelok bocah iki kok mau mempeng to. Bocah iki tak delok kok mau mempeng akhir dipek mantu karo kiai. Barang dipek mantu kiai ini husnudon. Mantune tak delok mau mempeng sinau, insyaallah mantu iki alim. Kadung dihusnudin ngono ambek maratuwane sing kiai mang. Akhirnya dikongkon ganteni ngaji ihya. Selungguh nang panggone ngaji ini ihya kono. Seket buka. Bingung dene ora iso maknane. Semaput langsung dene. Piye le? Semua mau tadi balik langsung. Lah krono ora iso Tapi sekali lagi mang ya didhawuhi karo mara sepahe ya kiai ya gurune ya mara sepahe. Derek sampean wa taatan longgo. Iki nang ngarepe para santri-santri longgo dibukane kitab Ihya Tapi dekne kan bodoh. Ya mempeng tapi dekne bobel. Buka kitab mumet gablak dekne. Semua apot. Barang semua apot ngoten. Nah ini keistimewaannya. Ternyata ketika dia semaput dalam durasi waktu mungkin beberapa menit atau beberapa jam, langsung di dalam semaputnya itu dia ditemui oleh Imam Ghazali dan banyak para ulama. Kamu percaya, ora percaya, terserah. Yang penting saya menyampaikan cerita. Dalam dia semaput selama beberapa menit itu ditemui oleh Imam Ghazali, ditemui oleh banyak para ulama. Hingga dia bangun-bangun langsung sudah menjadi alim. Tangi ngeten, Pak. Langsung jadi alim. Langsung jadi alim. Barokah napa? Ya biyene mempeng belajar, masih ora patek dong sing penting aku belajar. Paham? Jadi kue belajar ya aja kok marangno oleh ora dong. Halah serada tutup ae. Cok ngono. Yang penting kamu ada usaha, urusan hasil pasrahkan kepada Allah Ta'ala.
Bek menawa kok aku model koyo ngene iki ya to. Dipek mantu karo kiai kon ojo ihya ora iso semaput. Tapi tangi-tangi tambah bebel piye kok. Rada repot tanya. Tapi banyak cerita-cerita santri-santri seperti ini enggak satu dua loh. Banyak. Seperti Yai As'ad Syamsul Arifin. Ya, santrinya Yai Khalil. Yai Khalil Bangkalan. Yai As'ad Syamsul Arifin itu kebetulan punya, ya bahasanya katakan saya sebut saja santri. Santrinya ini santri Cino. Santri Cina ini ya rodok betik. Ya bahasa kasar ngomong rodok betik, rodok nakal. Ngomong nang kiai ini. Ngomong nang kiai ini ngomongnya kan, Yai As'ad Syamsul Arifin, Yai. Saya ini kepingin pinter seperti jenengan, tapi saya nggak mau belajar, Yai. Tahu nggak gaplek ngono jenenge santrian macam-macam ngono gitu. Saya kepingin pinter tapi saya nggak mau belajar. Ini orang Cina. Ini kebetulan orang Cina ini punya anaknya jadi kiai tenanan. Tapi orang tuanya ini mintanya ke Yai As'ad Syamsul Arifin gitu. Saya kepingin pinter seperti panjenengan, Yai. Tapi saya nggak mau sinau, Yai. Nggak mau belajar. Saya kepingin pinter ceramah seperti jenengan. Tapi saya nggak mau belajar. Sing jarene kiai ini, Yai biyen ini kan bagus-bagus atine to, Pak. Lek sonet ngomong nang aku ngono ya Jawa ta sampe aku. Wis sinau nek ora iso. Lek Yai zaman singen bagus-bagus. Oh iya gampang. Sing penting kamu lek aku ngaji ya aku melok. Hingga di titik di mana kebetulan Yai As'ad Syamsul Arifin itu tengah-tengah ngisi. Tengah-tengah ngaji, ngisi. Kemudian si orang Cina ini hadir ikut ngaji juga, hadir dia. Kebetulan Yai As'ad Syamsul Arifin ini kalau nggak salah ada jadwal di lain tempat. Santri Cina itu dipanggil. Kamu ke sini. Langsung. Santri Cina itu dipanggil. Habis itu langsung sama Yai As'ad Syamsul Arifin langsung disuruh buka mulut kamu. Dibuka mulutnya langsung ditanya. Duh. Telan. Itu nih Yai As'ad Syamsul Arifin langsung ditelan. Habis itu gantikan saya ngaji. Ora tahu ngaji, ora tahu iso apa-apa. Langsung dikongkon ganteni ngaji. Oh bingung. Tapi ketika Yai As'ad Syamsul Arifin sampun kondur sampun tindak ya. Ini tiba-tiba jadi alim. Tiba-tiba jadi alim. Ngisi ku sok moro enak menyebutkan banyak dawuh para ulama. Wong ya sampai gumun. Kok iso arek iki moro-moro dadi alim sak marine diidoni karo Yai As'ad Syamsul Arifin ini. Ya gitu. Tapi sekali beliau si santri Cina ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mik diletakkan wis dadi goblok dadak maneh. Lah iya, temenan. Tapi kalau disuruh ngisi lagi nyekel mik alim maneh. Sampai kalau disuruh ngaji di luar ceramah nggak bisa beneran. Nggak bisa saya ini nggak bisa beneran nggak bisa. Loh terus kalau ceramah kok pintar nggak tahu saya. Wah kayak cerita ini nggak dalek dewe. Nang cerita YouTube itu anaknya beliau sendiri orang Cina itu sekarang punya anak. Anaknya sekarang ya alim karena kalau anaknya ini memang benar-benar benar-benar apa iki jenenge ngaji. Kalau anaknya ini benar-benar ngaji. Kalau bapaknya itu alim tanpa ngaji barokah nurut guru di doni karo Yai As'ad Syamsul Arifin di. Nah ini maksud saya ingin menitik tekankan bahwa ya kayak awak dhewe ngene lho Pak, sing penting usahane ngaji. Seurusan paham ora paham wis Gusti Allah sing maringi foto. Wis kan ngono to, Pak. Ya Nep, ade kan sing penting ngono to. Ade sing penting berusaha sesekecil apapun. Wis mari wis. Ngomong ngaji ya, masih turu wis. Oke ngejarne tak karep mau ngaji turu. Ngaji jelungup wis karep ngono ae. Sing penting ngaji wis ora repot-repot. Aku wis bangga lanjut ngene.
Kelanjutannya ngeri dikatakan wa inna fi dzalikal ayah, dalam hal tersebut merupakan sebuah tanda yang sangat besar yang menjadi pelajaran besar. Wa maka aksaruhum mukminin, tapi kebanyakannya para pengikutnya Fir'aun dan bala tentaranya juga kaum Bani Israil itu banyak sekali yang masih tidak beriman. Ana teng mriki dikatakan annal muhassilah an-nihaiyya lilladzina amanu kanu humul qillah ma'hadil ayah hatta alladzina amanu ma'a Musa alaihi salam wa tabu anjahum min al-fir'aun min al-gharq sur'ana ma taraja wa antakasu kama yahkil Qur'anu anhum. Terus niki lho. Terus masih banyak sekali yang tidak beriman. Ya ngono kuwi. Ya seperti itulah. Mulana nang tafsir Jalalain riyen billahi ailam yu'min minhum ghairu Asiyah imratu Fir'aun. Jadi golongane Fir'aun dan bala tentaranya itu yang beriman cuma yang pertama Siti Asiyah selaku istrinya Fir'aun. Yang kedua Hizkil. Ini merupakan orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Dan kemudian wa Maryam binti Namusi. Aku ingin macane piye to? Namuso ta aku ya. Binti Namusi. Wa Maryam binti Namusi allati dalat ala idami Yusuf alaihi salam. Wes niki benjing mawon ya rek ya. Ini jenis sak jam. Benjing malih insyaallah dibahas ilahuna wallahu alam bisawab. Sebenarnya masih banyak cerita ini cuma cukup sakmene. Lah aku wis cenderung ngaji ki ya stabil ngene lho rek. Sak jam cukup ngono. Ora usah luweh-luweh. Sok ngaji maneh. Semono lek aku. Iya benar-benar kalau sami